Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fikrati wa lahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Shahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, doa kita tahun lalu, permohonan kita tahun lalu, bahkan sebulan sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, kita meminta, kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami, izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tidak semua orang Allah ijabah doanya, tidak semua orang Allah beri kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Beberapa bulan lalu kita kehilangan ulama besar, pakar hadis di Indonesia, Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub. Allah tidak mengizinkannya bertemu dengan bulan Ramadan. Selang beberapa waktu kita juga kehilangan seorang ulama pejuang wanita, Ustazah Lutfiyah Sungkar misalnya. Allah tidak izinkan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan. Allah kasih extend waktu untuk kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan agar kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang berantakan di tahun lalu. Kualitasnya masih jelek dan kuantitasnya juga apalagi. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, tentu Ramadan tahun ini tidak akan kita sia-siakan karena kita tidak tahu, karena kita tidak yakin apakah tahun depan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam episode hidup kita di alam dunia yang singkat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya. Di waktu yang singkat ini, insya Allah saya akan mencoba mengingatkan diri saya dan kita semua agar Ramadan ini menjadi momentum perubahan. Setiap tahun Ramadan, tapi setiap tahun itu pula diri ini, negeri ini tidak juga berubah. Setiap kali Ramadan menjumpai kita, nampaknya negeri ini belum juga kembali menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, coba perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada orang beriman. Allah tidak meminta ya ayuhan nas. Allah tidak meminta kepada siapa saja manusia, tetapi Allah tahu bahwa perintah puasa ini hanya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya kepada orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Maka wajar Ramadan mereka berakhir dengan la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada orang beriman? Kenapa tidak kepada sembarang manusia? Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, bisa terbayang oleh kita. Saya baru kenal sama antum, ya, baru kenal kemarin. Terus tiba-tiba saya minta tolong sama beliau. Assalamualaikum mas, minta tolong mas, anak saya nggak bisa masuk sekolah. Kenapa Ustaz? Uang sekolah belum bayar. Kira-kira logikanya bantu nggak beliau? Nah, kenapa? Baru kenal kemarin, nggak dekat, nggak cinta, nggak terbangun hubungan kedekatan. Tiba-tiba kita tolong, nggak akan dibantu. Kenapa? Karena permintaan pasti tidak berbalas, karena dia belum mengenal saya pun baru mengenal dia. Tetapi beda jika kemudian antum sudah kenal dengan saya, sudah dekat, sudah wah rumah saya juga tahu, dia pernah main ke rumah saya. Kalau saya berangkat umroh, anak saya titip di beliau. Kenapa? Saking dekatnya. Tiba-tiba anaknya sakit, dia bilang, Ustaz Haji, mohon maaf,
Anak saya di rumah sakit, Ustaz, bisa bantu Ustaz? Berapa mas biayanya? Sekitar 15 juta Ustaz, minta nomor rekeningnya. Tak, transfer, selesai. Kenapa? Karena saya kenal, saya cinta, saya dekat dengan beliau. Ketika ada permintaan dari beliau, saya respon begitu cepat. Ketika antum telepon saya nggak kenal sama antum. 20 kali miss call handphone saya, nggak ada namanya, nggak saya angkat. Kenapa? Saya nggak kenal mas, sorry. Paling-paling saya balas SMS. Apa kata-katanya kira-kira? Oh, maaf ini siapa ya? Nggak kenal mas, beda. Jadi oleh karena itu wajar jika ketika Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Akbar, ada yang kayak gini nih, langsung lari, bubuk kecil. Tadi kelihatan dari atas beliau, wah takut ketinggalan, bahkan berebut sok pertama. Beda dengan apa? Yang sebahagian. Ngapain mereka? Ah berisik banget tuh azan. Ntar lagi deh, lanjutin meetingnya bro. Kenapa? Nggak kenal dia. Ada sebagian yang Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Langsung dia lempar selimutnya, dia bawa kunci mobilnya, dia lari dengan sekencang-kencangnya ngejar masjid yang jauh dari rumahnya. Tapi sebahagian malah kemudian tarik selimut dan mengatakan, ntar lagi deh, juga sholat di rumah juga bisa. Kenapa bisa beda? Karena yang satunya orang-orang yang mantap keimanannya, ketika ada perintah saum, sami'na wa ta'na. Ketika tidak kenal, buru-buru sami'na wa ta'na. Ketika tidak ada kepentingan, buru-buru sami'na wa ta'na. Yang terjadi apa? Berat. Itulah kenapa kemudian Ramadan ini dijalani harus dengan keimanan terlebih dahulu. Karena kalau keimanan kita tidak mantap, ya, kalau keimanan kita tidak kokoh, kita menjalani ibadah Ramadan ini hampa, kosong. Ya, contohnya belakang kepada tidur. Ya, padahal dia tahu ini ada tausiah. Ya, adab majelis itu kalau ada tausiah itu bangun dulu. Ya, nanti kalau mau tidur boleh. Ini kadar keimanan. Saya tahu puasa anda capek ngantuk, mungkin lebih capek saya karena daripada subuh sudah mengimami, kemudian nanti lanjut lagi tarawih mengimamin lagi. Tapi tidak begitu bersikap kepada Ramadan. Kenapa? Inilah bedanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu nggak ngajarin sholat, saum, haji, zakat, apalagi jihad. Semua perintah-perintah ini Allah lempar semuanya di Madinah. Allah hanya fantaskan, Allah hanya mantapkan itu semuanya bab iman, bab tauhid, bab akidah. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. 13 tahun nggak ada ayat perintah mas, iman dulu semuanya. Saum Ramadan itu perintah di Madinah turunnya, dan itu hijrah tahun 2 Hijriah baru turun perintah sholat, baru turun perintah saum. Kenapa? Karena sudah mantap dulu. Nih, gedung landmark nih, gede banget, tinggi besar. Kira-kira yang dibangun pertama kali apanya? Fondasi. Bagaimana kalau fondasinya nggak kuat? Ini Jakarta baru kena 5,5, habis kita mas. Ini rancang bangunnya sudah luar biasa. Pasti kemudian kalau nggak mungkin ya, kalau nggak gempa kuat sekali baru dia kemudian ambruk. Kenapa? Fondasinya. Begitupun kita, kalau fondasi kita mantap, ada perintah saum, mudah saja, ringan aja, nggak ada masalah. Itulah kenapa generasi-generasi awal ketika kemudian ada perintah saum, mereka langsung saum. Padahal mohon maaf, ada perintah jihad. Apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu 1000 lawan 10.000 mas. Ramadan mas. Coba lihat lawannya perang Badar, tidur semua. Ya, itu dari cepet tidur nggak bangun-bangun itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, adab majelis nggak begitu. Itu orang ya, kalau orang adab kan berarti tidak ada adab. Ramadan itu tidak ada ceritanya kemudian para sahabat itu seperti mental kita. Nah, mantap keimanannya, bayangkan di kader begitu rupa mas. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka ada perintah saum, mereka saum. Mereka saum mas 50, 60, 70 derajat Celcius, panas luar biasa. Kita nggak sampai. Bahkan mereka saum bisa lebih panjang karena siangnya lebih panjang. Kita enggak. Coba bayangkan, saudara-saudara kita di Norwegia puasanya 22 jam. Jam 11 ya, mereka itu sholat isya sekaligus tarawih. Jam 2 mereka sudah sahur. Bayangkan mataharinya begitu panjangnya, tapi mereka menikmati itu semua dengan kenikmatan. Kenapa? Karena imannya sudah mantap. Ketika iman sudah mantap, diperintah jilbab, langsung pakai. Ketika iman sudah mantap, turun perintah riba haram, langsung ditinggalkan. Ketika iman sudah mantap, para sahabat hobinya minum khamar. Begitu tanya, wahai Abu Bakar,
Benar perintah Umar sudah turun? Benar. Apa kata para sahabat? Itu langsung kemudian kendi-kendi itu pecah. Ceder, pecah semua. Bahkan dikabarkan apa? Madinah itu becek di mana-mana. Kenapa? Air Homer. Kenapa? Sebelum Homer diharamkan, para sahabat itu banyak minum. Setelah Homer diharamkan, nggak tanya-tanya lagi. Kalau kita beda. Benar Homer haram ya, cius lu. Ya. Pardanya aja masih boleh bro. Coba bayangin, boleh bro. Yang nggak boleh apa? Anak di bawah umur. Lihat tuh Menteri Dalam Negeri, dicabut pardanya. Boleh. Beda, kenapa? Keimanannya. Jadi kita ini krisis iman. Kenapa? Karena generasi awal itu dipancangkan imannya, mereka dapat iman hasil proses pembinaan, sedangkan kita iman hasil proses turunan. Kenapa antum muslim? Bapak saya Islam Ustaz. Kenapa bapak kamu Islam? Karena kakeknya Islam Ustaz, gak enak kalau Kristen. Beda gitu. Beda. Ketika ada perintah jihad mereka berangkat. Ketika ada perintah riba itu nggak boleh. Hati-hati antum di sini, saya sayang sama antum semua karena Allah. Riba itu dosanya ada 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling kecil itu seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Antum tetap aja makan riba. Ustaz Fatih aja yang salah tuh. Ustaz Anum bilang boleh kok. Ustaz Fatih yang salah. Kalau enggak ketemuin aja tuh antara Ustaz yang boleh dengan yang haram biar kita adu aja. Coba Masya Allah. Tinggalkan riba. Kenapa? Karena itulah kenapa antum nggak mau ninggalin riba, karena keimanannya belum mantap. Yakinan pada rezeki itu masih berat. Ya Allah Ustaz, nanti kalau saya keluar apa ceritanya Ustaz? Saya pasti 20 juta per bulan Ustaz. Ketika saya keluar, apakah bisa saya lebih dari 20 juta? Ar-Razzaq, Allah yarzuqu may yasha, nggak ada dalam keimanannya, nggak masuk. Maka nggak usah heran, berat. Itulah kenapa Rasul itu mantapkan dulu iman, baru perintah saum. Maka kemudian mereka ini adalah orang-orang bertakwa. Inilah peringkat paling mulia kita di hadapan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang diperintah oleh Allah, berusaha mengerjakan, dilarang tinggalkan. Ada jamaah saya kemarin, dia kepala chef di salah satu restoran di Jakarta, hotel bintang 5, nggak boleh saya sebutin. Pas pengajian begini masih pakai kepala kopi gitu. Assalamualaikum Ustaz, saya restoran Jepang Ustaz, saya mau nanya, itu kan saya masak pakai sake, pakai macam-macam, gimana Ustaz? Mas itu udah tahu, itu gak ada perbedaan pendapat. Homer itu najis, dia boleh hanya untuk obat-obatan, ini untuk makanan. Jadi gimana Ustaz? Resign aja. Aduh Ustaz, resign, saya kepala chef Ustaz, hotel bintang 5, ya terus kenapa? Mas bulog, saya bilang, emang masalah bulog? Itu gimana Ustaz, nanti rezeki saya gimana? Mas chef ya, nih saya ketemuin sama jamaah saya, lagi nyari ya, orang yang bisa bangun restoran Jepang. Saya telepon jamaah saya, Pak, ada jamaah saya Pak, dia kepala chef hotel bintang 5. Diketemuin, sekarang di Sudirman punya restoran besar, dia resign, barokah. Banyak orang yang kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah kemudian tidak mau, justru hidupnya semakin lebih baik. Tapi kenapa kemudian kita tidak berani? Karena keimanan kita, fondasi kita masih takut. Ya, masih takut nanti gimana Ustaz kalau kita keluar, nanti gimana? Padahal nanti kalau ajal gimana? Gak pernah mikir. Gimana kalau ajal datang sore ini? Gimana kemudian kalau Allah panggil sore ini? Oleh karena itu saya katakan, takwa itu adalah pilihan, bukan takdir. Kata siapa takwa itu takdir? Enak ya Ustaz Fatih bisa jadi Ustaz. Kata siapa? Bapak saya pengacara hukum, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Saya kuliah D3 agribisnis, S1 agribisnis, apa urusannya dengan Ustaz? Antum kasih saya kitab para gundul, saya bisa baca. Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Harus dari pesantren. Kata siapa? Saya mau pilih. Sejak tahun 97 saya duduk manis di depan ulama, saya belajar, saya tekun belajar bahasa Arab, saya kejar ulama-ulama terbaik saya datangi. Jadilah saya sekarang. Jadi oleh karena itu, takwa itu pilihan kita. Kita sekarang mau dengar atau tidak, pilihan. Kita hari ini mau pergi dari sini atau tidak, pilihan. Azan berkumandang, antum mau cepat berangkat atau tidak, pilihan. Takwa bukan takdir, dan takwa tidak diturunkan. Walaupun ayahnya ulama, anaknya belum tentu takwa. Oleh karena itu, takwa inilah posisi manusia di hadapan Allah. Kalau di depan BNI, di BNI yang paling mulia siapa? Siapa yang paling dimuliakan oleh BNI? Nasabah, betul. Nasabah apa? Prioritas. Kalau antum tabungannya saldonya cuma 50 juta, 30 juta, ngantri mas. Prioritas enggak mas, pakai karpet merah dia. Bahkan ada launch yang khusus. Kenapa?
Karena menurut BNI yang paling mulia, yang paling besar saldonya. Betul nggak? Yang menurut Mandiri yang paling besar saldonya, yang paling besar depositonya. Tapi bagi Allah tidak. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, maka pertama kali saya pesan, mudah-mudahan ini bukan pesan yang terakhir karena saya tidak tahu, jangan-jangan ini pengajian saya terakhir di tempat ini. Saya pesan kepada diri saya dan kita semua, yuk pertama mantapkan fondasinya. Antum sudah beriman, iman sudah ada dalam diri kita, tinggal apa? Direnov, direform, dimantapin lagi. Bagaimana caranya? Pertama, sering-sering tadabbur Quran, baca Quran, fahami maknanya. Jangan baca Quran kosong, tapi apa? Baca terjemahannya, syukur-syukur antum punya tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, sehingga kemudian jelas. Oh ayatnya maksudnya ini, Masya Allah ayatnya luar biasa. Itu apa? Memantapkan keimanan. Pas buka-buka Quran, pas lagi sedih, apa kata Allah? Wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah sedih, Allah itu bersama kalian. Wah, terhibur rasa sedih kita. Kenapa? Karena tadabbur Quran. Yang kedua, bagaimana agar iman kita mantap? Banyak-banyak tadabbur alam. Coba lihat, mohon maaf, jamaah semua punya jempol ya. Oke, lihat aja jempol kita masing-masing. Ada sidik jari, betul? Ada nggak sidik jari kita yang sama? Nggak ada. Kalau ada, nggak laku tuh fingerprint. Nggak laku. Kenapa? Beda. Manusia sekarang itu ada 6 miliar manusia. 6 miliar sidik jarinya, beda-beda semuanya. Bayangin mas, Allah ciptakan itu. Nih, muka kita jadi lihat, mirip-mirip. Nggak ada, beda. Walaupun kembar, sidik jarinya beda, rezekinya beda, ajalnya beda, wafatnya beda, wafat dalam kondisi apa beda. Allah mencipta beraneka ragam. Maka mantaplah keimanan kita. Ya Allah, ya Rabbi. Setiap sidik jari punya rezeki masing-masing. Setiap sidik jari punya masalah masing-masing. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Masuk. Pasti kalau saya lihat wajahnya satu-satu, wajah-wajah banyak masalah. Termasuk saya, banyak masalah. Apalagi hidup di Jakarta, sudah tahu dengan berita terbaru. 8 dari 10 warga Jabodetabek diperkirakan depresi menjelang lebaran. 8 dari 10 loh mas. 2, 4, 6, 8, 10. Nah ini 8 ini. Depresi, ciri-cirinya apa? 1, gampang marah. 2, gampang banget kamu. Ketawanya dikit, woi mata lu, aduh. Ciri-ciri orang depresi. Ciri-ciri orang depresi yang kedua apa? Ngantuan, gampang ngantuk. Yang tidur, yang mual, yang nempel-nempel terus pelor gitu. Itu ciri-ciri orang depresi. Mohon maaf ini bukan kata saya, kata Republika. Republika bilang ciri-ciri orang depresi gampang ngantuk mas. Di kereta tidur. Tadi habis subuh tidur. Di musola tidur. Nanti di kantor lagi rapat tidur lagi. Jangan-jangan ngantuk depresi. Ciri-ciri yang ketiga apa kata Republika? Ciri-ciri yang ketiga gampang mencret mas. Antum makan dikit-dikit mencret, dikit-dikit mencret. Ciri-ciri yang lain apa? Gampang terjadinya apa? Pembunuhan. Udah tahu kemarin ya? Mau 9 Januari saya baru pulang dari Australia, dakwah keliling Australia 15 hari. Saya nggak pernah menemukan berita-berita di Australia ada orang mati cangkul masuk ke perutnya kecuali di Indonesia. Orang Australia itu mas, 70%-nya ateis mas. 20%-nya itu dia Kristen, sisanya baru mereka agama Islam itu cuma 3%, saja 20% Sikh dan yang lainnya. 70%-nya ateis mas, mereka sepi, gereja sepi. Tapi apa? Gak pernah setahu saya dengar, saya tanya sama penduduk sekitar, ada nggak yang mati cangkul masuk dari maaf ya, dari kemaluan tembus ke jantung sini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak selesai itu, anak pramuka pulang sekolah dikerubungi dengan 14 laki-laki. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, sampai kemaluannya robek hingga tuburnya, wajahnya robek. Kecuali di Indonesia. Tidak selesai di situ, di Bogor kemarin, anak 2,5 tahun, bayi mas 2,5 tahun, balita, digendong-gendong sama tetangganya. Hati-hati ini antum jaga anak baik-baik. Digendong-gendong sama tetangganya, tiba-tiba hilang. Ternyata apa? Dibawa ke tetangga sebelah, diperkosa oleh tetangganya, hingga kemaluannya robek. Anak bayi ini meninggal dunia dengan posisi digulung dengan kain, ditaruh di lemari baju. Orangnya lari, ibunya kehilangan bayi selama 3 hari. Bayangkan kalau itu anak antum mas. Kalau gimana perasaan antum 3 hari nyari anak nggak dapat-dapat, ternyata tetangga sebelah. Begitu dibuka lemari baju, anak antum dalam keadaan membusuk mas. Hanya ada di Indonesia. Ngeri, Indonesia ngeri. Gak selesai itu, kemarin di Bogor hanya gara berebut masuk GTO. Tahu GTO ya? Ini masuk nih, ini orang Pemda.
Pemda Kabupaten Bogor ini masuk nih. Begitu ini masuk, ini nggak mau, ini ngerebut, berantem ribut, buka kaca, segala macam. Terus gimana? Akhirnya yang Pemda disuruh masuk duluan. Masuk aja Pak, duluan aja Pak. Silakan duluan. Ternyata Pak, nggak selesai Mas masalahnya. Begitu Pemdanya masuk, yang belakang ngejar. Terus gimana? Dipepet. Begitu dipepet gimana? Ambil bayonet, turun, buka kacanya langsung tusuk Mas. 17 tusukan, meninggal dunia kemarin. Gara-gara GTO, coba membayangkan, depresi. GTO, Masya Allah. Menang dapat apa, kalah dapat apa? GTO. Sampai segitunya kita. Saking stres, saking beratnya beban di Indonesia ini. Gara-gara GTO cuma main bayonet. Masya Allah. Gampang sekali membunuh. Kenapa? Karena kita nggak mantap keimanannya. Jadi sekali lagi, kalau kita kemudian mengkaji Islam, kaji mulai dari akarnya lagi, dari akidah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bahwa malaikat ada di sini. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang jalan menuju majelis ilmu, maka malaikat-malaikat Allah turun dan kemudian mereka melebarkan sayapnya, mereka meminta ampunan kepada Allah akan mereka-mereka yang hadir. Coba kalau kita nggak beriman, masa ada sih malaikat kan kita nggak melihat. Nah, repot lagi. Begitu gampang orang membunuh. Kenapa? Orang nggak tahu dosa membunuh. Dosa membunuh satu orang manusia, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Manusia sekarang ada 6 miliar. Berarti kalau antum bunuh satu orang, maka pahala dosanya itu seperti membunuh 6 miliar manusia. Masya Allah besarnya dosa. Gampang banget, cia 17 tusukan. Orang Pemda Kabupaten Bogor, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya gara-gara GTO. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, benarkah Islam agama sempurna? Saya bertanya. Benar Islam agama sempurna? Benar. Kata siapa? Kata Quran, betul. Islam itu sempurna. Apa kata Quran? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti agama-agama sebelumnya enggak sempurna. Enggak percaya Mas? Coba tanya pendeta Kristen. Bawa sekarang misalnya duduk di sini sebelah saya. Tanya Mas, pendeta, cara menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia menurut kitab Bible bagaimana? Bingung dia nggak bisa jawab. Mohon maaf, antum kasih saya waktu 2 jam. Saya bisa cerita bagaimana ekonomi syariah menyelesaikan problematika finansial di Indonesia. Kenapa? Islam punya jawaban. Ambil pendeta muda, bawa sini, dudukkan dia, ya, panggil dia, bilang sama dia, bagaimana sistem pemerintahan dalam agama Buddha. Dia bingung-bingung, paling gini-gini doang. Nggak bisa jawab. Kenapa? Agamanya nggak punya itu. Antum coba tanya sama Islam. Ustaz, bagaimana sistem pemerintahan Islam? Oh, sistem pemerintahan Islam itu begini, ini dalilnya begini, Rasul dulu begini, para sahabat dulu begini. Detail. Kenapa? Islam sempurna. Tapi pertanyaannya, Indonesia mayoritas Muslim, sistem pemerintahannya pakai apa? Demokrasi, republik. Buatan siapa itu? Buatan Islam? Bukan, itu Aristoteles, Socrates, J.J. Rousseau. Buatan siapa ini? Nggak pernah kita diajarin legislatif, eksekutif, yudikatif. Kapan kita diajarin kayak gitu? Nggak pernah. Kedaulatan di dalam Islam di tangan Allah, kekuasaan di tangan rakyat. Kedaulatan itu berarti apa? Berhak membuat hukum. Nggak ada itu DPR, MPR dalam pandangan Islam. Silakan. Ada yang pakar pemerintahan di sini, boleh kita diskusi, kita compare nanti sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan Barat. Beda. Tapi kenapa kita mayoritas Muslim diatur oleh demokrasi republik? Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Sejak kapan Tuhan jadi rakyat? Masya Allah, dan kita manut lagi. Masya Allah, Islam sempurna. Coba, kalau kita adat minum dalam Islam, adat minum gimana? Adat minum. Tuh, tentang minum aja detail loh Islam. Gimana hidup kalau minum? Duduk, minum dulu. Apalagi adat minum? Tentang minum aja nih. Kanan, oke, apa lagi? Baca doa, bismillah minimal, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Betul, disunahkan 3 kali tekukan. Jadi tidak bluk langsung 3 kali gitu. Sunnah itu hukumnya. Terus gimana lagi? Oke, kalau panas jangan ditiup. Kenapa? Dan ternyata benar Rasulullah, ada reaksi kimia nggak baik, bisa mengakibatkan sel kanker tumbuh. Apalagi? Katanya Islam sempurna, cuma sampai situ. Ayo, apalagi? Selesai alhamdulillah, betul. Apalagi?
Nggak boleh bernafas. Mati nggak boleh bernafas, Mas. Zatnya harus halal, betul nggak? Iya. Coba antum udah baca bismillah, udah tangan kanan, udah duduk, pakai selawat lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Tapi apa? Minumnya Omar. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Zatnya harus halal. Zatnya harus halal. Udah zatnya halal selesai? Belum. Pertanyaannya, itu minuman siapa yang antum minum? Coba. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bangga banget dengan Islam. Nggak ada agama kayak Islam, beneran. Pertanyaannya, itu minuman siapa? Kenapa? Mas, nggak boleh Mas antum ngambil minum orang, antum ambil. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Nggak boleh. Harus gimana? Minta dulu, izin dulu. Assalamualaikum Mas, mohon maaf, ini minuman siapa Mas? Nggak apa-apa Mas, ambil aja punya saya. Baru Mas. Subhanallah, Islam sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu, orang beriman, maka sikap dan tingkah lakunya mencerminkan keimanannya. Ya, kalau kita ke luar negeri coba, karena muslim itu minoritas, wah luar biasa. Ketemu di masjid-masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari mana? Dari Yordan. Kamu Indonesia? Wah, langsung kayak saudara. Kenapa? Minoritas. Ketemu, senyum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Coba antum keluar dari sini, senyum. Assalamualaikum, dijawab. Dijawab, oh ya, salam. Gitu kan? Beda. Di luar negeri itu Masya Allah ya. Ya di Hong Kong, di Singapura, di luar negeri pokoknya ketemu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hangat banget terasa, langsung bersaudara. Saya ada makanan nih buat istri anak kamu, silakan bawa. Saya berdua. Ini orang baru kenal udah ngasih makanan. Baik banget. Kenapa? Karena orang beriman tuh begitu. Sikapnya terhadap ilmu luar biasa, sikapnya terhadap kerja luar biasa, sikapnya terhadap ibadah luar biasa. Kenapa? Keimanannya mencerminkan tingkah lakunya. Kalau ada gelas isinya air susu, dituang yang keluar apa? Susu, pasti Mas. Kalau ada gelas isinya air comberan, tuang keluar apa? Comberan. Hati-hati, sikap dan tingkah laku kita mencerminkan pemahaman kita.